Assalamualaikum dan selamat siang serta salam sehat selalu Ibu Bapak hadirin semua yang saya hormati. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengetahuan, yang telah melimpahkan kasih sayang, rahmat dan hidayahnya. Karena kehendaknya izinkan berkenan untuk dalam pembuatan proposal disertai telah selesai disusun. Izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih dan atas kehadiran Ibu Bapak dalam ujian sidang proposal yang akan saya presentasikan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Anus Sirwan Muins, MSI MM, selaku Ketua Sidang dan Remedi 1. Pada Bapak Dr. Alex Zami, SEMM, selaku Remedi 2 yang telah membimbing. Ketiga, Bapak Profesor Dr. Ismu Hajar, selaku penguji. Ibu Dr. Marhalinda, SEMM, penguji. Adapun judul proposal yang saya susun adalah determinan keinovatifan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan tambang batubara di Kalimantan Selatan. Izinkan saya menyampaikan presentasi ini yang sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint dengan judul determinan keinovatifan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan tambang batubara di Provinsi Kalimantan Selatan. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Permasalahan utama rendahnya produktivitas kerja PT Karyawan Tambang Batubara di Kalsel. Fenomena produktivitas kerja karyawan belum mencapai hasil maksimal sesuai target yang ditetapkan perusahaan. Usulan judul disertasi yang saya sampaikan adalah determinan keinovatifan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan PT Tambang Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan. Batasan masalah ada dua, variabel penelitian dan populasi penelitian. Variabel penelitian yaitu kepemimpinan melayani iklim organisasi, kompensasi, kinerja serta keinovatifan kerja serta implikasinya pada kinerja karyawan. Populasi penelitian itu ada 5 perusahaan tambang batubara di Kalsel, kemudian karyawan di 5 perusahaan sebagai subjek penelitian. Rumusan masalah ada 9. Jadi apakah kepemimpinan melayani berpengaruh terhadap inovasian karyawan? Apakah iklim organisasi berpengaruh terhadap keinovatifan kerja karyawan? Apakah kompensasi berpengaruh terhadap keinovatifan kerja karyawan? Apakah kepemimpinan melayani iklim organisasi dan kompensasi berpengaruh secara simultan terhadap keinovatifan kerja karyawan? Kelima, apakah kepemimpinan melayani berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan? 6, apakah iklim organisasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan? Apakah kompensasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan? 8, apakah keinovatifan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan? Yang 9, apakah kepemimpinan melayani iklim organisasi, kompensasi, keinovatifan kerja berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan? Nah, tujuan penelitian ada 9 yang berdasarkan tadi hipotesa. Kemudian bab 2, tinjauan teori dan penelitian terdahulu. Jadi ada 6, yaitu perilaku organisasi dari Mbak Deni 2014, produktivitas kerja karyawan Mangkunegara 2016, keinovatifan Porter dalam Liping, Zhang, dan Wu 2022, kepemimpinan melayani Kit dalam Chan 2016, iklim organisasi Lufthansa dalam Junah, Zulkarnain dan Hadiani 2021, kompensasi Dessler 2016. Bab 3, kerangka kepemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran dan model analisis sebagai berikut. Jadi ada kepemimpinan melayani iklim organisasi, kompensasi terhadap koinovatifan, kemudian
ada kinerja pegawai. Jadi ada 9 hipotesa, H1, H2 sampai H9, seperti diagram. Hipotesis penelitian ada 9. Seperti yang tadi, masing-masing kita coba menduga dari 1 sampai 9, dari kepemimpinan sampai secara simultan, baik kepemimpinan melayani, organisasi, kompensasi, keinovatifan, apakah itu nanti berpengaruh signifikan secara simultan terhadap produktivitas kerja atau kinerja. Metodologi penelitian, sifat penelitian deskriptif, verikatif, metode penelitian deskriptif survei, explanatory survei, tipe investigasi kausalitas, unit analisis, perusahaan tambang batubara di Kalsel, unit observasi karyawan tambang di Kalsel, time horizon, cross sectional, sumber data, pustakaan, literatur, dan observasi lapangan, populasi seluruh karyawan yang berjumlah 32.239 orang. Kemudian teknik sampel cluster random sampling. Ada definisi operasional variabel, mulai dari kepemimpinan melayani, kemudian iklim organisasi, kompensasi, keinovatifan, produktivitas kerja atau kinerja, dan akhirnya kita tetapkan dalam populasi sampel itu sebanyak 32.239 orang. Sampel diambil dari populasi target yang sudah ditetapkan, dalam hal ini karyawan. Jadi kami tetapkan dari perusahaan ini, ada perusahaan tambang ada 5, yang terbesar yaitu Tabalong, Tapin, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu. Populasi totalnya 32.239, kemudian persentase sampel, kemudian total sampel 200. Metode penelitian dalam hipotesis penelitian ini ada 9, yaitu hipotesis pertama tampak dalam diagram alur, hipotesis kedua, hipotesis ketiga, hipotesis penelitian, hipotesis keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9. Nah, ini adalah tabel hipotesis bahwa dari 9 hipotesa ini, atau 9 hipotesis yang telah dijabarkan di atas. Terima kasih. Sebentar Bu ya.